Selamat malam semuanya, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua di ibadah online RGM. Good evening, everyone. So happy to see all of you here again in RGM online service. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Before we listen to the word of God, let us pray. Bapa yang di sorga, terima kasih buat hadirat-Mu yang berada di tengah-tengah kami. Heavenly Father, thank you for your presence in our midst. Kami tahu Tuhan, hanya hadirat-Mu sendiri yang akan memberi damai dan yang mampu memenuhi hati kami. We know, Lord, that only your presence alone will give us peace and be able to fill our hearts. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga membuka mata dan telinga rohani kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan apa yang firman-Mu ajarkan malam ini. We pray, Lord, that you will also open our spiritual eyes and ears so that we can understand and do what your words has taught us tonight. Inilah doa kami semua Tuhan. This is our prayer, Lord. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Malam ini judul khotbah saya adalah Daud, Raja yang mengejar hati Tuhan. The title of our sermon tonight is David, the King who sought after God's heart. Minggu lalu kita telah membahas seorang raja yang di mana hatinya tidak mengejar Tuhan, dan itu adalah Raja Saul. Last week we have discussed about a king who did not seek after God's heart, and that was King Saul. Maka malam ini kita akan membahas raja yang mengejar hatinya Tuhan, dan itu adalah Raja Daud. Tonight we will discuss about a king who sought after God's heart, and he is King David. Ketika Raja Saul melanggar perintah Tuhan di 1 Samuel 13, Tuhan berkata bahwa ia telah memilih seseorang untuk memimpin bangsa Israel, dan orang ini adalah orang yang akan mengejar hatinya. Ini tertulis di 1 Samuel 13 ayat 14. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan bertahan lama. Tuhan telah mencari bagi dirinya seorang laki-laki, Daud, yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah mengangkat dia menjadi pemimpin dan penguasa atas umatnya, karena kamu tidak menjaga, menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. When King Saul disobeyed God's command in 1 Samuel 13, God said that he had chosen someone to lead the nation of Israel, and this person was one who would seek after his heart. And it was written in 1 Samuel 13 verse 14, which says, "But now your kingdom shall not endure. The Lord has sought out for himself a man, David, after his own heart, and the Lord has appointed him as leader and ruler over his people, because you have not obeyed what the Lord commanded you." Kita tahu bahwa Raja Saul secara penampilan memiliki tampang yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai raja. We know that King Saul in appearance was very suitable to be a king. Jadi ketika Tuhan meminta Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai, hal pertama yang dilihat oleh Nabi Samuel adalah penampilan yang pantas juga untuk dijadikan sebagai raja. So when God asked the prophet Samuel to anoint one of Jesse's sons, the first thing the prophet Samuel saw was an appearance worthy of being made king. Dan ketika Nabi Samuel melihat paras Eliab, dia langsung berpikir bahwa dia cocok menjadi raja. And when the prophet Samuel saw Eliab's appearance, he immediately thought that he was the one suitable to be a king. Tetapi apa yang Tuhan katakan? But what did God say? 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan melihat penampilannya atau tinggi badannya, karena aku telah menolak dia. Karena Tuhan melihat bukan seperti yang dilihat manusia, karena manusia melihat pada apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat penampilan, saudara. Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 verse 7 says, "But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. For man looks at the outer appearance, but the Lord looks at the heart." God does not look at appearance, brothers and sisters. God looks at the heart. Mengapa Tuhan mau menekankan hal ini kepada kita? Why would God wants to emphasize this to us?
Karena Tuhan tahu bahwa banyak sekali orang, khususnya di zaman sekarang, yang lebih suka mengikuti para pemimpin yang tampan, cantik, dan berkarisma, tanpa melihat ajaran firman Tuhan yang diberikan. Because God knows that there are many people, especially nowadays, who enjoy following handsome, beautiful, and charismatic leaders without paying attention to word of God they are teaching. Saya tidak bilang bahwa itu artinya kita tidak boleh berpenampilan baik, khususnya untuk para pemimpin. I'm not saying that we shouldn't look presentable. Tetapi saya mau bilang yang Tuhan lebih pentingkan di atas segalanya adalah kondisi hati kita. Kondisi hati yang mau taat dan melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati. But I want to say that what is more important than anything else for God is the condition of our hearts, the condition of a heart that wants to obey and carry out God's commands with all of our hearts. Dan malam ini kita akan belajar dari sikap hati Daud, hati yang mengejar hati Tuhan. Artinya hati yang mau taat terhadap Tuhan. And tonight we also want to learn from the attitude of David's heart, a heart that seeks after God's heart, meaning a heart that wants to obey God. Sikap hati yang pertama adalah rendah hati. The first attitude of the heart is humility. Salah satu alasan mengapa Daud merupakan raja yang mengejar hatinya Tuhan adalah sikap kerendah hatian Daud. One of the reasons why David was a king who sought after God's heart was David's humble attitude. Sebelum Daud menjadi seorang raja, Tuhan sudah terlebih dahulu mengurapinya di depan kakak-kakaknya sehingga hadirat Tuhan bersama dengan Daud seperti yang telah tertulis di 1 Samuel 16 ayat 13. Kemudian Samuel mengambil tanduk minyak dan mengurapi Daud di hadapan saudara-saudaranya. Dan roh Tuhan turun dengan kuat ke atas Daud sejak hari itu dan seterusnya. Before David became king, God had already anointed him in front of his brothers, so that God's presence was with David, as written in 1 Samuel 16, verse 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed David in the presence of his brothers, and the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. Dan salah satu bukti urapan Tuhan akan Daud adalah ketika Daud menang mengalahkan Goliat. And one proof of God's anointing on David was when David defeated Goliath. Ketika kita berbicara tentang Raja Daud, hal pertama yang orang-orang selalu pikirkan adalah iman Daud yang besar sehingga ia mampu mengalahkan Goliat. When we talk about King David, the first thing people always think of is David's great faith that he was able to defeat Goliath. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? But what does God's word say? 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46 berkata, lalu berkatalah Daud kepada orang Filistin itu, engkau datang kepadaku dengan membawa pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan tentara Israel yang kamu telah tantang itu. Ayat 46. Pada hari ini Tuhan akan menyerahkan kamu kepadaku dan aku akan mengalahkan kamu dan memenggal kepalamu. Dan mayat tentara orang Filistin pada hari ini akan kuberikan kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar di bumi, supaya seluruh bumi ketahui bahwa ada Tuhan di antara Israel. 1 Samuel 17 verse 45 to 46 says, Then David said to the Philistines, You come to me with a sword and a spear and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted. This day the Lord will hand you over to me, and I will strike you down and cut off your head. And I will give the corpses of the army of the Philistines this day to the birds of the sky and the wild beasts of the earth, so that all the earth may know that there is a God in Israel. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat karena Tuhan sendiri yang memampukan dan mengurapi, bukan karena iman Daud saja. From this verse, we can see that David was able to defeat Goliath because God himself enabled and anointed him, not because of his faith only. Dan urapan Tuhan
ada karena Tuhan tahu Daud selalu menganggap dirinya lebih kecil dibandingkan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang besar. And God's anointing was there because God knew David always considered himself smaller than God. He knew that the God he worshipped was a great God. Dan ini menggambarkan kerendahan hati Daud. And this illustrates David's humility. Jadi ketika Daud menang pun, ia tahu kemenangan ini terjadi karena Tuhan, bukan karena dia. Dan ia tahu bahwa semua kemuliaan hanya untuk Tuhan dan bukan untuk dirinya. So even when David won, he knew that God is the one who gave the victory. He knew that all the glory was for God and not for himself. Seperti yang firman Tuhan telah ajarkan di Yohanes 3 ayat 30 yang berkata, dia harus semakin menonjol. Dia di sini adalah Tuhan, tetapi aku harus semakin kecil. As the word of God has taught us in John 3 verse 30, which says, he must increase in prominence, but I must decrease. Ketika kita mampu menghidupi firman ini, kita akan sadar persis bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. When we are able to live this word, we will realize exactly that we are nothing without God. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. We cannot do anything without God. Dan kita tahu persis bahwa sikap ini menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. And we know exactly that this attitude shows that we need God. Kita sadar betul bahwa hanya Tuhan yang dapat memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. And we are very aware that only God can enable us to do His will. Dan kita juga tidak akan merasa tidak aman untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. And we will not feel insecure anymore to do what God wants. Ini merupakan sikap yang sangat rendah hati. This reflects a very humble attitude of heart. Ini alasan pertama mengapa Daud merupakan raja yang mengejar hatinya Tuhan. This is the first reason why David was a king who seek after God's heart. Kerendah hatian Daud membuktikan bahwa dia memilih untuk takut kepada Tuhan. David's humility proves that he chose to fear God. Seperti yang telah kita tahu dari Amsal 8 ayat 13, rasa takut yang penuh hormat dan rasa kagum yang penuh penyembahan kepada Tuhan mencakup kebencian terhadap kejahatan, kesombongan, keangkuhan, dan jalan jahat, dan mulut besar aku benci. As we already know from Proverbs 8 verse 13, the reverent fear and worshipful awe of the Lord includes the hatred of evil, pride and arrogance, and the evil way, and the perverted mouth I hate. Orang yang sombong adalah orang yang tidak takut dan taat di hadapan Tuhan. A prideful person is a person who does not fear and not obedient before God. Jadi orang yang takut kepada Tuhan pasti rendah hati. So a person who fears God will surely be a humble person. Dan orang yang takut kepada Tuhan sudah pasti akan menaati seluruh perintah Tuhan. And a person who fears God will definitely obey all of God's commands. Mengapa rendah hati itu perlu, saudara-saudari? Why is humility necessary? Karena banyak sekali orang jatuh ke dalam dosa dikarenakan oleh kesombongan yang dimiliki di dalam hatinya. Because many people fall into sin because of the pride they have in their hearts. Amsal 16 ayat 18 berkata, kesombongan mendahului kehancuran dan semangat angkuh mendahului kejatuhan. Proverbs 16 verse 18 says, pride goes before destructions and a haughty spirit before a fall. Firman Tuhan dengan jelas memperingati kita bahwa kesombongan akan mendatangkan kehancuran. God's word clearly warns us that pride will bring destruction. Orang yang sombong akan lebih rentan untuk memberontak, membela, dan membenarkan diri. Arrogant people are prone to rebellion, defending, and justifying themselves. Makanya hal-hal seperti itu bisa membawa kehancuran, seperti yang telah kita lihat dari Raja Saul. These things can bring destructions as we have seen from King Saul.
Sikap rendah hatinya Daud terbukti kembali ketika ia memilih untuk mencari, bersandar, dan percaya dengan keputusan Tuhan daripada keputusan dirinya sendiri. David's humble attitude was proven again when he chose to seek, rely on, and trust God's decisions rather than his own decisions. Kita bisa temukan dan baca di 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Kemudian mereka memberitahukan Daud, katanya, "Lihatlah, orang Filistin berperang melawan Kehila dan menjarah merampok tempat pengirikan gandum." Ayat 2, maka Daud bertanya kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku pergi dan menyerang orang Filistin ini?" Dan Tuhan berfirman kepada Daud, "Pergilah, serang orang Filistin dan selamatkan Kehila." Ayat 3, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, "Dengar, kami takut di sini, di Yehuda. Betapa lebih lagi jika kita pergi ke Kehila melawan barisan pertempuran orang Filistin." Kemudian Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Jawab Tuhan kepadanya, "Bangunlah, turunlah ke Kehila, karena aku akan menyerahkan orang Filistin kepadamu." Ayat 5, maka Daud dan orang-orangnya pergi ke Kehila dan berperang melawan orang Filistin. Dia mengusir ternak mereka dan membunuh mereka dengan pembantaian besar-besaran. Maka Daud menyelamatkan penduduk Kehila. We can read at 1 Samuel 23 verse 1 to 5. Then they told David, saying, "Behold, the Philistines are fighting against Keilah and are plundering, robbing the threshing floors of the grain." So David inquired of the Lord, saying, "Shall I go and attack these Philistines?" And the Lord said to David, "Go and attack the Philistines and save Keilah." But David's men said to him, "Listen, we are afraid here in Judah. How much more than if we go to Keilah against the battle lines of the Philistines?" Then David inquired of the Lord again, and the Lord answered him, "Arise, go down to Keilah, for I will hand over the Philistines to you." So David and his men went to Keilah and fought the Philistines. He drove away their cattle and struck them with a great slaughter. So David rescued the inhabitants of Keilah. Sekali lagi kita bisa lihat di 2 Samuel 5 ayat 19 sampai 25. Daud bertanya kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku maju melawan orang Filistin? Maukah engkau menyerahkannya kepadaku?" Dan Tuhan berkata kepada Daud, "Majulah, karena aku pasti akan menyerahkannya kepadamu." Ayat 25 berkata, Daud melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan mengalahkan orang Filistin dari Geba sampai ke Gezer. And this can also be seen in 2 Samuel 5, verse 19 to 25. David inquired of the Lord, saying, "Shall I go up against the Philistine? Will you hand them over to me?" And the Lord said to David, "Go up, for I will certainly hand them over to you." Verse 25, David did just as the Lord had commanded him, and struck down the Philistines from Geba as far as Gezer. Dari firman ini, kita jelas bisa belajar bahwa di tengah-tengah kondisi yang lagi sengit dan bisa saja membuat frustasi, Daud tetap memilih untuk meminta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Dan ketika Tuhan memberikan arahan, Daud memilih untuk benar-benar percaya dan taat dengan suara Tuhan dibandingkan dengan suara orang-orangnya. From the word, we can clearly learn that in the midst of conditions that were fierce and could have been frustrating, David still chose to ask God for guidance first. And when God gave guidance to David, David preferred to truly believe and obey God's voice compared to the voice of other people. Ini menggambarkan bagaimana Daud tidak mau sombong dan berpikir untuk melangkahi pimpinan Tuhan. This illustrates how David did not want to be arrogant and think of overstepping God's guidance. Pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dikarenakan kerendahan hatian dan ketaatan Daud. In the end, we can see that God gave David the victory because of David's humility and obedience. Bagaimana dengan kita saat ini?
What about us now? Bisakah kita juga menjadi orang Kristen yang tetap mau meminta pimpinan Tuhan dan tidak menggunakan hikmat kita sendiri di tengah hal-hal yang membuat kita frustasi? Can we also be Christian who are willing to ask God for guidance and not use our own wisdom in the midst of things that frustrate us? Apakah kita bisa tetap taat kepada Tuhan di segala situasi sekalipun kita tak mengerti dengan arahan Tuhan? Can we remain obedient to God in all situations even though we don't understand God's guidance? Mungkin akan ada beberapa orang yang bertanya, Perhaps there will be some people who ask, saya sudah minta petunjuk dari Tuhan, Pastor, tapi saya nggak dengar apa-apa dari Tuhan. I have asked God for guidance, Pastor, but I haven't heard anything from God. Faktanya, yang sering kali terjadi adalah bukannya tidak bisa mendengar. In fact, what often happens is that it's not that we can't hear, Tapi hati kita sering kali tidak mau mendengar dan lebih memilih untuk pilih-pilih dengan jawaban Tuhan. Kita hanya mau dengar apa yang mau didengar. but our hearts often don't want to hear and prefer to be selective with God's answers. We only want to hear what we want to hear. Kalau Tuhan sudah tahu sikap hati kita yang tidak mau menerima perkataan Tuhan, maka saya rasa Tuhan akan bermurah hati untuk tidak mengatakan apa-apa terhadap kita. Karena Tuhan sudah tahu kita tidak mau taat sama perkataannya. If God already knows the attitude of our hearts that do not want to accept God's words, then I think God will be merciful not to say anything to us because God already knows we will not obey His word. Jadi pertanyaannya, bagaimana sikap hati Anda? So the question is, what is your heart attitude? Apakah Anda mau menerima dan siap untuk taat dengan suara Tuhan sekalipun itu bukan hal yang ingin Anda dengar? Are you willing to accept and ready to obey His words, although that is not something that you want to hear? Sikap rendah hati Raja Daud juga terlihat di 2 Samuel 19 ayat 1 sampai 8 yang berkata, dikatakan kepada Yoab, lihatlah, Raja menangis dan berkabung karena Absalom. Ayat 2. Maka kemenangan pada hari itu berubah menjadi duka bagi seluruh rakyat karena rakyat mendengar pada hari itu dikatakan raja berduka atas putranya. Pada hari itu orang-orang itu masuk ke dalam kota Mahanaim seperti orang-orang yang terhina dan malu yang mencuri ketika mereka mundur dalam peperangan. Tetapi raja menutup mukanya dan berseru dengan suara nyaring, hai anakku Absalom, hai Absalom, anakku, anakku. Ayat 5. Kemudian Yoab masuk ke rumah menghadap raja dan berkata, hari ini kamu telah mempermalukan semua hambamu yang pada hari ini telah menyelamatkan nyawamu, nyawa putra-putrimu, dan nyawa istri-istrimu dan selir. Sebab kamu mengasihi orang yang membenci kamu dan membenci orang yang mengasihi kamu. Karena hari ini kamu telah menunjukkan bahwa para panglima dan pelayan tidak berarti apa-apa bagimu. Karena hari ini aku tahu bahwa jika Absalom masih hidup dan kami semua meninggal hari ini, maka kamu akan senang. Ayat 7. Jadi sekarang berdirilah, keluarlah dan bicaralah dengan ramah dan memberi semangat kepada hamba-hambamu, karena aku bersumpah demi Tuhan, jika kamu tidak keluar, tidak ada seorang pun yang akan tinggal bersamamu malam ini. Dan ini lebih buruk bagimu dari segala kejahatan yang menimpamu sejak muda hingga sekarang. Ayat 8. Kemudian raja berdiri dan duduk di pintu gerbang Mahanaim, lalu mereka berkata kepada seluruh rakyat, raja sedang duduk di pintu gerbang, dan seluruh rakyat datang ke hadapan raja. King David's humble attitude can also be seen in 2 Samuel 19 verse 1 to 8, which says, it was told to Joab, behold, the king is weeping and mourning for Absalom. So the victory on that day was turned into mourning for all the people. For the people heard it said on that day, the king grieves for his son. The people stole into the city of Mahanaim that day, as people who are humiliated and ashamed steal away when they retreat in battle. But the king covered his face and cried out with a loud voice,
"Oh, my son, Absalom. Oh, Absalom, my son, my son." Verse 5, then Joab came into the house of the king and said, "Today you have put all your servants to shame, who this day have saved your life and the life of your sons and your daughters, and the life of your wives and concubines. For you love those who hate you and hate those who love you. For you have shown today that commanders and servants are nothing to you. For today I know that if Absalom had lived and all the rest of us had died today, then you would be pleased. So now stand up, go out and speak kindly and encouragingly to your servants. For I swear by the Lord that if you do not go out, not a man will stay with you tonight. And this will be worse for you than all the evil that has come upon you from your youth until now." Then the king stood and sat at the gate of Mahanaim, and they told all the people, "The king is sitting at the gate." And all the people came before the king. Porsi firman Tuhan ini menceritakan bagaimana Yoab menegur Raja Daud yang menangisi kematian Absalom, tetapi tidak menghargai orang-orang yang telah menyelamatkan Raja Daud dan putrinya serta hidup istrinya. This portion of scripture shows how Joab rebuked King David for crying over Absalom's death, but did not appreciate the people who had saved King David and his daughter and his wife's life. Dan seketika mendengar itu, Raja Daud langsung melakukan apa yang Yoab katakan. And as soon as King David heard this, he immediately did what Joab said. Ketika kita mempertimbangkan betapa jarangnya di zaman kita bagi orang Kristen secara jujur dan jelas mengambil tanggung jawab atas dosa atau kesalahan, kita seharusnya lebih terkejut lagi bahwa Raja Israel yang dapat dikatakan sebagai orang yang paling terkenal dalam sejarah umat perjanjian lama cukup rendah hati untuk mendengarkan teguran orang-orang yang berada di bawah dia seperti Yoab dan melakukan perubahan sesuai dengan apa yang benar. When we consider how rare it is in our time for Christians to be honest and steadfast, to take responsibility for sin or wrongdoing, we should be even more surprised that the king of Israel, arguably the most famous person in the history of God's old covenant people, was humble enough to listen to the rebuke of those under him like Joab and change according to what is right. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari yang terkasih? And what about us? Ketika seseorang yang lebih muda atau lebih rendah secara pangkat menegur dan mengatakan kebenaran kepada kita, apakah kita akan langsung membela diri dan merasa bahwa diri kita benar, merasa otoritas dilawan dan merasa mereka salah? When someone who is younger or lower in rank rebukes and tells us the truth, will we immediately defend ourselves and feel that we are right, feel that the authority is opposed and they are wrong? Apakah kita akan lebih mengandalkan ego kita? Will we rely more on our ego? Atau kita lebih memilih untuk mendengar, merefleksikan apa yang dikatakan, dan jika itu memang benar, maukah kita menerima perkataan tersebut dan berubah seperti yang dilakukan Raja Daud? Or do we prefer to listen, reflect on what is said, and if it is true, will we accept those words and change like King David? Marilah malam ini kita belajar untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, karena ini mencerminkan sikap rendah hati. Let us learn to do what is right before God, for this reflects an attitude of humility. Itu adalah sikap hati Daud pertama yang membuat dia berkenan di mata Tuhan. That was the first attitude of David's heart that made him acceptable in God's eyes. Sikap hati kedua yang membuktikan bahwa ia mengejar hati Tuhan adalah mengampuni dan mengasihi musuh. The second attitude of David's heart that proved that he sought after God's heart was to forgive and love the enemy. Ketika kita berbicara mengampuni, kita harus mengingat bahwa mengampuni yang benar, yang sesungguhnya bukan sekedar aku sudah memaafkanmu. When we talk about forgiveness, we must remember that the true forgiveness is not just saying I've forgiven that person.
Mengampuni yang sesungguhnya adalah ketika kita memilih untuk tidak menyimpan dendam lagi terhadap orang yang sudah melakukan kesalahan terhadap kita. Genuine forgiveness is when we choose not to hold grudges against people who have wronged us. Saya tidak bilang bahwa saudara harus langsung berhubungan baik dengan orang tersebut hanya karena firman Tuhan mengatakan kita harus memaafkan. I'm not saying that you have to immediately build a good relationship with that person, again, just because God's word say we should forgive. Enggak, saya nggak bilang begitu. No, I didn't say that. Memaafkan yang sesungguhnya adalah ketika kita mau untuk tidak menyimpan dendam. Genuine forgiveness is when we are willing not to hold grudges. Dan hal ini kita bisa pelajari dari Raja Daud. And we can also learn this from King David. 1 Samuel 24 ayat 4b berkata, kemudian Daud bangkit dalam kegelapan dan diam-diam memotong ujung tepi jubah Saul. Dan 1 Samuel 26 ayat 9 sampai 10 berkata, tetapi Daud berkata kepada Abisai, jangan bunuh dia. Sebab siapakah yang dapat mengulurkan tangannya melawan raja yang diurapi Tuhan dan terdapat tidak bersalah? Daud juga berkata, selama Tuhan hidup, pastilah Tuhan akan menyerang dia pada waktu dan caranya sendiri. Atau harinya akan tiba dan dia akan mati. Atau dia akan turun berperang dan dibawa kembali mati. Dari dua ayat ini kita bisa melihat bahwa Daud sebenarnya memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul. 1 Samuel 24 verse 4b says, then David arose in the darkness and stealthily cut off the hem edge of Saul's robe. And 1 Samuel 26 verse 9 to 10 also says, but David said to Abishai, do not kill him, for who can put out his hand against the Lord's anointed king and be guiltless innocent? David also said, as the Lord lives, most certainly the Lord will strike him in his own time and way, or his day will come and he will die, or he will go down into battle and be carried off dead. From these two verses, we can see that David actually had the opportunity to kill King Saul. Daud bisa saja berpikir bahwa orang seperti Saul tidak sepantasnya hidup. David could have thought that someone like Saul didn't deserve to live. Tetapi firman Tuhan mencatatkan bahwa Daud memilih hanya untuk memotong tepi jubah Saul dan melarang orangnya untuk membunuh Saul. But God's words records that David chose only to cut the hem of Saul's robe and forbade his men to kill Saul. Selain karena tidak menyimpan dendam, Raja Daud juga tahu bahwa yang berhak untuk membalas kejahatan Saul adalah Tuhan sendiri dan bukan dirinya. Apart from not holding a grudge, King David also knew that the one who had the right to avenge Saul's evil deeds was God himself and not him. Tidak hanya mengampuni Raja Saul, Raja Daud juga mengampuni Shimei yang diceritakan di 2 Samuel 19 ayat 16-23. Dan Shimei bin Gera tersungkur di hadapan raja ketika dia hendak menyeberangi sungai Yordan dan berkata kepada raja, janganlah tuanku menganggap aku bersalah atau mengingat kesalahan hambamu pada hari saya Tuan Raja meninggalkan Yerusalem. Janganlah raja menyimpannya dalam hati, sebab hambamu ini mengetahui bahwa aku telah berdosa. Oleh karena itu, lihatlah, aku telah datang hari ini, yang pertama dari seluruh keluarga Yusuf, yang datang menemui tuanku raja. Tetapi Abisai bin Zeruya berkata, bukankah Shimei harus dihukum mati karena hal ini, karena dia mengutuk orang yang diurapi Tuhan? Kata Daud, apa urusanmu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu harus menjadi lawanku pada hari ini? Haruskah ada orang yang dihukum mati di Israel saat ini? Sebab tidak tahukah aku bahwa pada hari ini aku adalah raja atas Israel? Oleh karena itu, raja berkata kepada Shimei, kamu tidak akan dihukum mati. Maka raja memberikan janjinya kepadanya. Not only did he forgive King Saul, King David also forgave Shimei, as told in 2 Samuel 19 verse 16 to 23. And Shimei, the son of Gera, fell down before the king as he was about to cross the Jordan, and said to the king, let not my lord consider me guilty, nor remember what
Your servant did wrong on the day my lord the king left Jerusalem, so that the king would take it to heart. For your servant knows that I have sinned. Therefore, behold, I have come today, the first of all the house of Joseph, to come down to meet my lord the king. But Abishai the son of Zeruiah said, should not Shimei be put to death for this, because he cursed the Lord's anointed? David said, what business is this of yours, you sons of Zeruiah, that you should be an adversary to me today? Should anyone be put to death in Israel today? For do I not know that today I am the king of Israel? Therefore, the king said to Shimei, you shall not be put to death. And so the king gave him his promise. Seseorang yang telah mengutuk dan merendahkan Raja Daud di depan umum. Someone who had cursed and humiliated King David in public. Daud bisa saja langsung menghukum mati dia, seperti yang telah disarankan juga oleh pelayan Raja Daud. David could have immediately executed him as suggested by the King David's servant. Tetapi daripada melakukan hal yang benar di mata dunia, Raja Daud lebih memilih untuk mengampuni dan tidak menghukum dia. But rather than do what was right in the eyes of the world, King David chose to forgive and not punish him. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seberapa sering sih kita sebagai manusia ketika disakiti dan dijahati selalu memilih untuk tidak mengampuni dan memilih untuk balas dendam. Dear brothers and sisters in Christ, how often do we as humans, when we are hurt and insulted, always choose not to forgive and choose revenge? Seberapa sering kita membenarkan diri bahwa tidak mengampuni dan balas dendam terhadap orang yang telah menyakiti kita adalah hal yang wajar? How often do we justify ourselves that unforgiveness and revenge against people who have hurt us is normal? Dunia bisa berkata itu adalah hal yang wajar. The world may say it is normal, Tetapi firman Tuhan berkata tidak. but God's word say it is not. Matius 6 ayat 15 berkata, namun jika kamu tidak mengampuni orang lain, memupuk rasa sakit hati dan kemarahanmu sehingga mengganggu hubunganmu dengan Tuhan, maka Bapamu tidak akan mengampuni pelanggaranmu. Matthew 6 verse 15 says, but if you do not forgive others, nurturing your heart and anger with the result that it interferes with your relationship with God, then your Father will not forgive your trespasses. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni kepada orang yang telah menyakiti kita, karena kalau kita tidak mau taat, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kesalahan kita. God's words teaches us to forgive people who have hurt us, because if we don't want to obey, then our God will not forgive our mistakes. Selain itu, Roma 12 ayat 19 juga berkata, saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah melakukan balas dendam, tetapi biarkanlah jalan terbuka bagi murka Tuhan dan kebenaran hukumnya. Karena ada tertulis dalam kitab suci, pembalasan adalah milikku, akulah yang akan membalasnya, kata Tuhan. Besides that, Romans 12 verse 19 also says, beloved, never avenge yourself, but leave the way open for God's wrath and his judicial righteousness. For it is written in scripture, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Jika kita merasa bahwa tidak adil sekali bagi mereka yang sudah menjahati kita, tapi masih bersenang-senang, kita harus mengingat bahwa kita harus tetap memilih untuk taat kepada firman Tuhan dan bukan menggunakan hikmat kita dan merasa diri kita paling benar. If we feel that it is very unfair for those who have insulted us but walk away with it, enjoying themselves, we must remember that we must still choose to obey God's word and not use our own wisdom and feel self-righteous. Ingat saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita tidak buta. Remember, dear brothers and sisters in Christ, our God is not blind. Tuhan tahu betul apa yang harus Dia lakukan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil dan benar. God knows exactly what He must do, because the God we worship is God who is just and true.
Bukan hanya tidak membunuh Saul, firman Tuhan juga mencatat bagaimana Raja Daud berduka atas kematian Saul. Not only did he not kill Saul, God's word also records how King David grieved over Saul's death. Bagi dunia, kalau satu musuh meninggal, itu sudah pasti merupakan berita yang baik. For the world, if one enemy dies, it is certainly good news. Tapi tercatat di 2 Samuel 1 ayat 11, kemudian Daud meraih pakaiannya sendiri dan merobeknya dalam kesedihan, begitu pula semua pria yang bersamanya. But it is recorded in 2 Samuel 1 verse 11, then David grasped his own clothes and tore them in mourning. So did all the men who were with him. Dikatakan bahwa Raja Daud justru meratapi kematian Raja Saul. It is mentioned that the King David actually mourned over the death of King Saul. Bukan hanya itu saja, firman Tuhan juga mencatat bagaimana Daud mengasihi musuhnya, masih peduli dan memegang janjinya terhadap Yonatan anaknya Saul. Not only that, God's words also records how David loved his enemies. That is, he still cared about and kept his promise to Jonathan, Saul's son. 2 Samuel 9 ayat 1. Apakah masih ada orang yang tersisa dari rumah keluarga Saul yang dapat kuberikan kebaikan karena Yonatan? Dan ayat 3 mengatakan, dan Daud berkata, apakah tidak ada lagi orang yang tersisa dari rumah keluarga Saul yang kepadanya aku dapat menunjukkan kebaikan dan kemurahan Tuhan? 2 Samuel 9 verse 1. And David said, is there still anyone left of the house, family of Saul, to whom I may show kindness for Jonathan's sake? And verse 3 says, and the king said, is there no longer anyone who left of the house, family of Saul, to whom I may show the goodness and graciousness of God? Hal yang dipandang aneh di mata dunia. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Lukas 6 ayat 27 berkata, tetapi aku berkata kepadamu yang mendengarkan aku dan memperhatikan firmanku. Kasihilah, yaitu tanpa mementingkan diri mencari kebaikan yang terbaik atau lebih tinggi bagi musuhmu. Biasakan berbuat baik kepada mereka yang membencimu. Things that are seen as strange in the eyes of the world, but the word of God clearly says in Luke 6 verse 27, but I say to you who hear me and pay attention to my words, love that is unselfishly seek the best or higher good for your enemy, for make it a practice to do good to those who hate you. Kunci untuk memahami pernyataan ini mengenai kasih adalah dengan mengetahui bahwa kasih, kata Yunaninya adalah agape. Di ayat ini bukan soal emosi, bukan soal feeling, melainkan melakukan sesuatu yang artinya ada aksi demi kebaikan orang lain, yaitu memiliki kepedulian yang tidak egois. The key to understanding this and other statements about love is to know that this love, the Greek word agape, is not a matter of emotion, not just a matter of feelings, but rather doing something, which means there is an action for the good of another person, that is having unselfish concern. Saya tidak bilang artinya kita perlu membangun hubungan yang langsung baik sekali dengan orang yang telah melihat kita sebagai musuh, tidak. I'm not saying that means we need to build great relationship with people who sees us as enemies. No. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan adalah agar kita belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. But what God's word teaches is that we learn to put other people's interest first. Jikalau memang orang tersebut benar-benar perlu bantuan dan kita bisa bantu, mengapa kita tidak lakukan untuk memuliakan Tuhan? If the person really needs help and we can help, why don't we do it to glorify God? Kita hanya akan lakukan jikalau memang Tuhan mau kita melakukannya. We will only do it if God wants us to do it. Jikalau ini memang perintah Tuhan, suka nggak suka, kita tetap harus taat, bukan? If this is God's command, whether we like it or not, we still have to obey, right? Mengampuni dan mengasihi musuh memang bukanlah hal yang sangat mudah untuk dilakukan, saudara-saudari yang terkasih. Forgiving and loving our enemies is not an easy thing to do, dear brothers and sisters in Christ.
Tetapi sekali lagi kita diperlihatkan bahwa mengampuni dan mengasihi musuh memperlihatkan salah satu sikap rendah hati di hadapan Tuhan. But once again, we are shown that forgiving and loving enemies also shows an attitude of humility before God. Itu adalah sikap hati kedua yang bisa kita pelajari dari Raja Daud. That is the second attitude of heart that we can learn from King David. Sikap hati ketiga yang bisa kita pelajari dari Raja Daud adalah menyesal akan dosa dan bertobat. The third attitude of hearts that we can learn from King David is regretting sins and repent. Setiap dari kita tahu cerita mengenai Raja Daud yang telah melakukan hal yang keji di hadapan Tuhan dengan meniduri Batsheba dan membunuh suaminya Uria hanya untuk memuaskan nafsunya. Every one of us knows the story about King David who did an abominable thing before God by sleeping with Bathsheba and killing her husband Uriah just to satisfy his lust. Mungkin akan ada beberapa di antara kalian yang bertanya, Raja Daud dosa begini emang artinya masih mengejar Tuhan? Maybe some of you will ask, does sinning like this still make King David someone who sought after God? Justru dari sini kita akan belajar mengapa Daud masih dikatakan mengejar hatinya Tuhan. In fact, from here we will learn why David can be said to still be seeking after God's heart. Saya tidak bilang apa yang dilakukan Daud itu menyenangkan Tuhan ya, saudara. I'm not saying that what David did was pleasing to God. Tapi sikap Daud ketika ia ditegur itulah yang memperlihatkan kita bagaimana ia bisa mengejar hatinya Tuhan. Dia menyesal akan dosanya dan memilih untuk bertobat. But David's attitude when he was rebuked is what shows us how he was still seeking after God's heart, namely regretting his sin and choosing to repent. 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14. Kata Daud kepada Nathan, "Aku telah berdosa terhadap Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan juga telah membiarkan dosamu berlalu tanpa hukuman lebih lanjut. Kamu tidak akan mati." Ayat 14. Tetapi karena dengan perbuatan ini, kamu telah memberikan kesempatan yang besar kepada musuh-musuh Tuhan untuk menghujat dia, maka anak yang kamu lahirkan pasti akan mati. 2 Samuel 12 verse 7 to 12 says, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has allowed your sin to pass without further punishment. You shall not die. Nevertheless, because by this deed you have given a great opportunity to the enemies of the Lord to blaspheme him, the son that is born to you shall certainly die. Ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud, reaksi pertama Raja Daud adalah mengakui kesalahannya. When the prophet Nathan rebuked King David's first reaction was to admit his mistake. Dia menyesali dosanya dan dia tidak menyalahkan siapapun atas kesalahannya. He regretted his sin and he did not blame anyone for his mistake. Tidak seperti Raja Saul yang tidak menyesal dan bahkan menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Unlike King Saul, who did not regret and even blame others for his mistake. Daud tidak menyesal akan dosanya bukan karena konsekuensi yang ia terima, bukan. David did not regret his sin because of the consequences he received. No. Mazmur 51 ayat 4 catatkan berkata begini, terhadapmu hanya engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang jahat di matamu, sehingga engkau dibenarkan ketika mengucapkan kalimatmu dan tidak bercacat dalam penilaianmu. Daud menyesal karena dia benaran sadar bahwa tindakannya itu sudah mengecewakan Tuhan yang Maha Kuasa. It is written in Psalm 51 verse 4, against you only have I sinned and done that which is evil in your sight, so that you are justified when you speak your sentence and faultless in your judgment. David regretted it because he truly realized that his actions had disappointed God Almighty. Dan ketika Raja Daud tahu bahwa konsekuensi yang ia harus terima adalah kehilangan anaknya dan kedepannya akan ada perpecahan di dalam kerajaannya, Daud tidak komplain sedikit pun dengan hukuman yang ia terima karena Raja Daud tahu persis bahwa dia pantas menerimanya.
And when King David knew that the consequences he had to accept was the loss of his son, and that in the future there would be division in his kingdom, David did not complain at all about the punishment he received, because King David knew exactly that he deserved it. Sekali lagi kita diperlihatkan sikap rendah hati yang dimiliki Raja Daud dengan menyesali atas dosa-dosanya. Once again, we are shown the humble attitude that King David had by regretting his sins. Jika Raja Daud sombong, Raja Daud pasti akan langsung membela diri. If King David was arrogant, King David would have defended himself immediately. Raja Daud bisa saja menyalahkan Batsheba dengan mengatakan bahwa Batsheba lah yang sudah menggodanya dengan mandi di depan kerajaannya. Raja Daud juga bisa bilang, Batsheba juga enggak nolak kalau ditawarin untuk tidak tidur bersama. King David could have blamed Bathsheba by saying that it was Bathsheba who had tempted him by bathing in front of his kingdom. David could also have said that Bathsheba did not refuse the offer to sleep together. Raja Daud tidak melakukan semua itu. King David did none of that. Dan saya yakin sikap seperti ini yang kita semua harus punya. And I believe this is the kind of attitude that we should all have. Sikap yang mau dengan tegas mengakui dosa dan tidak menyalahkan siapa-siapa. An attitude that is willing to firmly admit sin and not blame anyone. Dan saya yakin Tuhan melihat sikap hatinya Daud yang mau menyesali akan dosanya. Maka dari itu Tuhan berkata di ayat 13 tadi bahwa Tuhan tidak akan membunuh Daud. Tuhan masih memberikan belas kasihan terhadap Daud. And I'm very sure that God saw David's attitude of wanting to regret his sins. That's why God said in verse 13 that God would not kill David. God still had mercy on David. Tetapi Tuhan yang kita sembah juga merupakan Tuhan yang adil. But the God we worship is also a just God. Tuhan setia terhadap firman-Nya, termasuk firman-Nya yang berkata setiap orang akan menuai apa yang ditabur. God is faithful to his word, including everyone will reap what he sows. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan tertipu. Tuhan tidak dipermainkan. Dia tidak akan membiarkan dirinya diejek atau dihina, atau membiarkan ajaran-ajarannya dikesampingkan. Karena apapun yang ditabur orang, ini dan hanya ini yang akan dituainya. As written in Galatians 6 verse 7, do not be deceived. God is not mocked. He will not allow himself to be ridiculed, nor treated with contempt, nor allow his precepts to be scornfully set aside. For whatever a man sows, this and only is what he will reap. Meskipun Raja Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan sekalipun, ia tidak akan lepas dari konsekuensi atas dosanya termasuk kita. Even though King David was a man who was pleasing to God, he would not escape the consequences of his sin. So would we. Jika banyak sekali orang Kristen yang berpikir bahwa mereka bisa menyogok pendeta dengan uang, dengan barang-barang yang branded, maka mereka harus tahu bahwa mereka tidak bisa menyogok Tuhan. If so many Christians think that they can bribe pastors with money and branded goods, then they should know that they cannot bribe God. Tidak peduli seberapa banyak uang, tak peduli seberapa besar pelayanan saudara atau waktu pelayanan yang saudara berikan kepada Tuhan, ingat Tuhan tidak akan pernah bisa dicemooh. No matter how much money or how big your ministry is or service in ministry is given to God, God can never be mocked. Jika perbuatan kita tetap bercela di hadapan Tuhan, maka kita akan tetap menerima konsekuensi dari perbuatan kita. If our action remain unclean before God, then we will still suffer the consequences of our actions. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seberapa sering kita memilih untuk benar-benar dengan cepat menyadari akan dosa kita dan datang di hadapan Tuhan dengan penyesalan dan mau bertobat.
Therefore, dear brothers and sisters in Christ, how often do we choose to really quickly realize our sins and come before God with regret and willing to repent? Atau justru kita berpikir bahwa kematian Tuhan buat kita sudah menghapus seluruh dosa kita, bahkan sampai dosa masa depan kita? Or do we actually think that God's death for us has paid all our sins, even our future sins, Sehingga kita nggak perlu mengakui dan bertobat lagi? so that we don't need to confess and repent anymore? Saudara-saudari yang terkasih, jika Anda masih berpikir seperti begitu, bertobatlah. Dear brothers and sisters, if you still think like that, please repent. Karena Ibrani 10 ayat 26 sudah berkata, karena jika kita terus berbuat dosa dengan sengaja, setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menebus dosa-dosa kita, yaitu tidak ada lagi persembahan yang perlu diantisipasi. Because Hebrew 10 verse 26 already says, for if we go on willfully and deliberately sinning after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice to atone for our sins. That is, no further offering to anticipate. Pertobatan yang sesungguhnya bukan hanya dengan mengatakan maaf, menangis di hadapan Tuhan saja. Pertobatan yang sejati harus diperlengkapi dengan perubahan hidup yang nyata. Genuine repentance is not just about saying sorry and crying before God. Genuine repentance must be equipped with real life changes. Seperti yang telah diajarkan di Yakobus 2 ayat 17, demikian pula iman jika tidak disertai perbuatan yang mendukungnya, maka dengan sendirinya ia akan mati, tidak berfungsi dan tidak efektif. As taught in James 2 verse 17, so too faith, if it does not have works to back it up, is by itself dead, inoperative, and ineffective. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari Raja Daud kita belajar bahwa rendah hati merupakan salah satu sikap yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Sikap yang sangat mengejar hatinya Tuhan. Dear brothers and sisters in Christ, from King David, we learn that humility is one of the attitudes of the heart that is very pleasing before God, an attitude that truly seeks after God's heart. Dikarenakan sikap hati yang selalu ingin mengejar Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bahkan membuat janji kepada Daud. Because of his heart's attitude of always wanting to seek after God, the scripture says that God even made a promise to David, which was recorded. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16. Ayat 8 berkata, jadi sekarang katakanlah ini kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku mengambil kamu dari padang rumput, dari mengembalakan domba untuk menjadi penguasa atas umatku Israel. Aku telah menyertai kamu kemanapun kamu pergi, dan telah melenyapkan semua musuhmu dari hadapanmu. Dan aku akan menjadikanmu nama yang besar, seperti nama orang-orang besar di bumi. Ayat 10, aku akan menetapkan suatu tempat bagi umatku Israel, dan akan menanami mereka, sehingga mereka dapat tinggal di tempat mereka sendiri dan tidak diganggu lagi. Orang-orang fasik tidak akan menindas mereka lagi seperti dahulu kala. Sejak hari aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, dan aku akan memberimu istirahat dari semua musuhmu. Tuhan juga menyatakan kepadamu bahwa Dia akan membuatkan sebuah rumah dinasti kerajaan untukmu. Apabila genap umurmu dan kamu berbaring dalam kematian bersama bapak-bapakmu leluhur, aku akan membangkitkan keturunanmu setelah kamu yang akan dilahirkan bagimu, dan aku akan mendirikan kerajaannya. Ayat 13, Dialah yang akan membangun rumah untukku, namaku, dan kehadiranku, dan aku akan mendirikan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi ayahnya, dan dia akan menjadi putraku. Apabila dia melakukan amoralitas, perbuatan salah, aku akan mendisiplin dia dengan tongkat manusia dan pukulan anak manusia. Ayat 15, tetapi kasih sayang dan belas kasihanku tidak akan hilang darinya. Sebagaimana aku mengambilnya dari Saul yang telah kusingkirkan dari hadapanmu,
rumahmu, dinasti kerajaan, dan kerajaanmu akan bertahan selamanya di hadapanku, tatahmu akan kokoh selamanya. 2 Samuel 7 verse 8 to 16 says, So now say this to my servant David, thus says the Lord of hosts, I took you from the pasture, from following the sheep, to be ruler over my people Israel. I have been with you wherever you have gone, and have cut off all your enemies from before you. And I will make you a great name, like that of the great men of the earth. I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, so that they may live in a place of their own and not be disturbed again. The wicked will not afflict them again as formerly, even from the day that I appointed judges over my people Israel, and I will give you rest from all your enemies. The Lord also declares to you that he will make a house royal dynasty for you. When your days are fulfilled and you lie down in death with your father ancestors, I will raise up your descendants after you, who shall be born to you, and I will establish his kingdom. He is the one who shall build a house for my name and my presence, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he shall be my son. When he commits iniquity, wrongdoings, I will discipline him with the rod of man and with the strokes of the sons of men. But my loving kindness and mercy will not depart from him, as I took it from Saul, whom I removed from before you. Your house, royal dynasty, and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. Sesuai dengan firman Tuhan, kita dapat melihat dengan jelas, siapapun yang menaati dan melakukan perintah Tuhan akan selalu disertai Tuhan dan tidak akan dihancurkan Tuhan. In accordance with God's words, we can see clearly that anyone who obeys and carries out God's commands will always be with God and will not be destroyed by God. Penyertaan Tuhan akan selalu bersama dengan orang yang selalu berjalan di dalam ketaatan. God's presence will be with those who choose to walk in obedience to God. Seperti janji Tuhan, di mana kasih setia dan kasih karunia-Nya akan selalu menyertai Daud dan keturunannya, dan Tuhan juga berkata, kemanapun Daud pergi, Tuhan akan selalu menyertai. God's promise that his faithful love and mercy will always accompany David and his descendants. And God also said that wherever David goes, God will always be with him. Sikap hati Daud itulah yang membuat Tuhan tetap memberikan kemenangan kepada Raja Daud dan tidak membunuh Raja Daud, tetapi memberikan kesempatan kepada Raja Daud untuk bertobat. It was David's heart attitude that made God still give victory to King David and did not kill King David, but gave King David the opportunity to repent. Bukankah kita juga rindu agar penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita? Don't we also long for God's presence to always be with us? Bukankah kita juga mau hidup kita selalu diberkati dan dipimpin oleh Tuhan? Don't we also want our lives to always be blessed and led by God? Jika kita ingin mengalami penyertaan dan berkat Tuhan di dalam hidup kita, maka kita harus bisa dengan setia dan bertekun sampai akhir hidup kita untuk selalu jalan di dalam ketaatan Alkitabiah dan memiliki pertobatan yang sejati. If we want to experience God's presence and blessings in our lives, then we must be able to be faithfully and persevere till the end of our lives, to always walk in biblical obedience and have genuine repentance. Dan menjadi rendah hati adalah salah satu perintah yang telah diberikan oleh firman-Nya dan yang harus ditaati. Seperti yang telah tertulis di Matius 18 ayat 3. Aku meyakinkanmu dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadamu, kecuali kamu bertobat, yaitu mengubah batinmu, cara berpikir kamu yang lama, menjalani kehidupan yang berubah, dan menjadi seperti anak-anak yang percaya, rendah hati, dan pemaaf, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. And being humble is one of the commandments given by his word, and which must be obeyed, as written in Matthew 18 verse 3, which says, I assure you and most solemnly say to you,
Unless you repent, that is, change your inner self, your old way of thinking, live changed lives, and become like children, trusting, humble, and forgiving, you will never enter the kingdom of heaven. Malam ini, marilah kita sebagai umat Tuhan yang takut akan Tuhan menjadi rendah hati. Umat Tuhan yang mau mengambil keputusan yang tegas untuk menaati dan melakukan semua perintah Tuhan dengan ketekunan sampai akhir hidup kita. Tonight, let us be God's people who fear God, who are willing to be humble, God's people who want to take a firm decision to obey and carry out all God's commandments with perseverance until the end of our lives. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Heavenly Father, thank you for your word tonight. Ampuni setiap kami Tuhan, jika hati kami masih jauh terhadap-Mu. Forgive each of us, Lord, if our hearts are still far from you. Tuhan, kami rindu agar hati kami mau mengejar-Mu. Lord, we long for our hearts to seek you. Mengejar kehendak-Mu dan taat kepadamu dengan segenap hati kami. Seek your will and obey you with all our hearts, Lord. Terima kasih Tuhan buat pertolongan dan kasih karunia-Mu. Thank you, Lord, for your help and grace. Kiranya kami mau terus-menerus memuliakan dan menyenangkan-Mu. May we continue to glorify and please you. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. In your name, Lord Jesus, we pray and give thanks. Amin. Amen.